Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bi ni'matillah tatimmu salihat. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan menjaga kita semuanya. Amin. Kita sekarang masih dalam pembahasan ya ad-dhaman ya ad-dhaman. Kemarin definisi dhaman adalah apa? Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin, ya, dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib baik di waktu itu atau di masa yang akan datang. Sudah dibahas ini, ada pembahasannya, dhaman ya, sebelumnya. Ada Ya, udah ya. gitu. Iya. Kemarin Rukun kita sudah kadang-kadang. cemana? Sampai syarat. Syarat ya. Kemarin rukun ada 5, ada orang yang ada penjamin. Yang kedua orang yang diberikan jaminan. Yang ketiga ya Jamin. orang yang dijamin. Yang keempat objek jaminan. Yang kelima ya sighah, yaitu akad ijab. Ya, kita sudah membahas rukun, kemudian syarat untuk ad-dhamin, yaitu orang yang penjamin. Ini sudah ya. Kemudian selanjutnya syarat al-madmun lahu. Al-madmun lahu. Itu udah Belum, ya? Hah? Udah, Ustaz. Apa? Belum. Udah. Iya. Ustaz. Apa? Ustaz. Satu, udah tapi satu. Oh iya. Harus Oh iya. diketahui Iya. oleh orang. Iya, syarat al-madmun lahu, yaitu orang yang diberikan jaminan. Syaratnya orang yang diberikan jaminan harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan. Ya. Karena manusia itu tidaklah sama dalam cara menuntut jaminan yang dijanjikan. Ya. Ada yang keras dan ada yang lunak. Ini udah ya. Dan syarat ini ditetapkan demi kemudahan dan kedisiplinan. Nah, kita masuk kepada al-madmun anhu. Ya, Syaratnya. untuk ya, ini syarat. Syarat orang yang dijamin. Syarat orang yang dijamin. Syarat al-madmun. Al-madmun anhu, yaitu orang yang dijamin. Nah, pada orang ini, yaitu orang yang dijamin, tidak disyaratkan rela terhadap penjamin. Ya, tidak disyaratkan
rela terhadap penjamin. Namun lebih baik jika dia rela. Namun lebih baik jika dia rela atau ridho. Apa Ustaz? Tadi tidak Iya, disyaratkan. pada orang ini tidak disyaratkan rela terhadap penjamin. Namun lebih baik jika dia rela atau ridho. Ya, atau ridho. Artinya kerelaan orang yang dijamin terhadap pemberi jaminan bukan syarat sah, bukan syarat sah akad pemberian jaminan. Ya, jadi orang yang dijamin tidak disyaratkan rela terhadap penjamin. Namun lebih baik jika dia rela. Kemudian al-madmun. Itu yang pertama kan, Ustaz? Enggak, ini kan bagian apa? Syarat-syarat. Itu cuman itu aja. Tapi dia kan syaratnya ini dipecah. Ada syarat untuk orang yang memberikan jaminan, ada syarat untuk orang yang diberikan jaminan, ada syarat untuk orang yang dijamin. Nah, sekarang syarat al-madmun yaitu utang, syarat utang al-madmun yaitu utang atau barang atau orang. Nah, syarat ini yaitu utang, barang atau orang, ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Ya. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Yaitu ya, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu dapat diketahui. Dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Nah, ini dia syaratnya. Dapat diketahui, jadi untuk utang atau barang atau orang yang jadikan al-madmun, ya, ya, Cek jaminan. yaitu dapat diketahui. Syaratnya dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Iya. Oleh karenanya tidak sah, ya, tidak sah pemberian jaminan, oleh karenanya tidak sah pemberian jaminan jika objek jaminan tidak diketahui, yaitu al-madmun, objek jaminan itu tidak diketahui dan belum ditetapkan. Iya, karena ada kemungkinan adanya goror. Adanya goror, yaitu apa? Goror tipuan atau ketidakjelasan. Ya, adanya goror. Ya, ya, kemungkinan adanya goror. Karena ya, kemungkinan adanya goror. Goror itu adalah tipuan atau ketidakjelasan. Ya. Kemudian syarat sigot atau lafaz. Ya. Yaitu pernyataan sigot atau lafaz ini adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Ya. Pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Ya.
lafaz ini harus mengandung, ya, lafaz ini harus mengandung makna menjamin, ya, mengandung makna menjamin. Ini syarat yang mana tadi? Ini untuk sigot, ya, syarat untuk sigot lafaz, ya, syarat, ya, sigot lafaz pernyataan yang diucapkan oleh penjamin yang harus mengandung makna menjamin, ya, tidak digantungkan kepada sesuatu, ya, tidak digantungkan kepada sesuatu, dan tidak berarti sementara. Dan tidak berarti sementara. Umpamanya, saya menjamin hutangmu kepada si A. Nah, ini adalah ungkapan yang mengandung ungkapan jaminan. Saya menjamin hutangmu kepada si A. Si A. Nah. Dan hendaknya diingat bahwa jaminan ini berlaku hanya menyangkut harta. Ya, jaminan ini berlaku hanya menyangkut harta, ya, dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Jaminan hanya apa? Menyangkut harta. Ya, harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ya, jadi kalau misalkan hukuman kisos bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, ini harus dijalani langsung oleh pelakunya. Nggak boleh dialihkan kepada orang lain, karena ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hukuman ini. Jadi memang, ya, dia menyangkut harta. Jaminan ini hanya berlaku menyangkut harta dengan sesama manusia. Iya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, Dhaman ini juga ada Ustaz sebutkan tentang definisi dhaman, bahwa dhaman ini adalah merupakan bertanggung jawab pada kewajiban orang lain. Ya, maka akad ini adalah akad yang boleh, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, penjamin adalah pihak penanggung jawab. Ya, penjamin adalah pihak penanggung jawab. Ya. Dan para ulama telah sepakat, ya, tentang pembolehan ad-dhaman ini, jaminan dengan harta atau garansi. Ya, karena adanya kebutuhan yang menuntutnya. Dan memberikan jaminan ini termasuk bab menunaikan hajat dan tolong menolong yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, maka di sini ada hukum-hukum apa namanya, hal-hal yang penting yang hendaknya kita ketahui, ya, tentang masalah dhaman ini. Ya memang ini persoalan yang apa namanya agak sedikit rumit, ya. Ya, maka di sini ada beberapa hal yang hendaknya kita ketahui ya tentang hukum-hukum masalah dhaman ini. Yang pertama, tidak boleh mengambil upah atasnya. Ya. Tidak boleh mengambil upah. Boleh mengambil hak pengambil. Ya. Ya, hukum-hukum mengenai dhaman yang pertama tidak boleh mengambil upah atasnya. Kemudian yang kedua, dhamin, pemberi garansi, boleh berjumlah banyak. Ya. Sehingga 2 orang atau lebih boleh menjamin ya satu kewajiban. Ya, boleh menjamin satu kewajiban. Ya, bahwa pemberi garansi dhamin boleh berjumlah banyak sehingga 2 orang atau lebih boleh menjamin satu kewajiban. Yang ketiga, dalam sahnya dhaman, jaminan dengan harta atau garansi, dalam sahnya jaminan dengan harta atau garansi, yaitu disebut dengan dhaman, tidak disyaratkan pengetahuan pemberi garansi terhadap kondisi pihak yang digaransi. Ya, dalam sahnya jaminan dengan harta tidak disyaratkan pengetahuan pemberi garansi terhadap kondisi pihak yang digaransi. Ini yang ketiga. Yang keempat, sah garansi pada sesuatu yang diketahui. Sah garansi pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui. Sah garansi pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui. Bila kembali berujung pada diketahui. Ya. Bila kembali berujung pada diketahui. Ya, demikian juga sah garansi pada barang yang menjadi objek jual beli. Ya. Sah. Demikian juga sah garansi pada barang yang menjadi objek jual beli. Ya, objek jual beli.
Jual beli. Kemudian yang kelima, ayo siapa ya, jangan ada yang bernyanyi. Ya. Siap. Yang keberapa? Yang kelima. 5. Sah garansi dengan kata apapun. Sah garansi dengan kata apapun yang menunaikan maknanya. Sah garansi dengan kata apapun yang menunaikan maknanya. Misalnya, saya pemberi garansi. Atau dengan perkataan, saya bertanggung jawab. Atau saya yang memikul. Atau ungkapan yang semisal dengan ini. Jadi, sah garansi dengan kata apapun yang menunaikan maknanya. Ya, kemudian yang ke-6, tanggung jawab pemberi garansi. Tanggung jawab pemberi garansi. Ya, pemberi garansi tadi adalah dhamin, ya kan? Tanggung jawab pemberi garansi tidak bebas kecuali bila pihak yang digaransi juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan. Juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan atau pembebasan. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya, yang ketujuh, disyaratkan untuk keabsahan garansi. Disyaratkan untuk keabsahan garansi adalah kerelaan pemberi garansi. Ya, sehingga bila dia dipaksa, disyaratkan untuk keabsahan garansi adalah kerelaan pemberi garansi. Sehingga bila dia dipaksa untuk memberi garansi, maka tidak sah. Ya, sehingga bila dia dipaksa untuk memberi garansi, maka tidak sah. Sebaliknya, coba suaranya Anak Ustaz. Siapa itu? Babat. Sebaliknya, tidak disyaratkan kerelaan pihak yang digaransi dan tidak pula pihak yang diberi garansi. Ya. Nah, Baiknya tadi apa, Ustaz? ya, sebaliknya tidak disyaratkan kerelaan pihak yang digaransi dan tidak pula pihak yang diberi garansi.
Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Jadi tentang masalah dhaman ini adalah masalah jaminan dengan harta atau garansi, yaitu bertanggung jawab ya pada kewajiban orang lain, dan akad ini adalah merupakan akad yang boleh ya, karena memang adanya kebutuhan yang menuntutnya, dan ini termasuk bab tolong menolong ya, bab tolong menolong, menunaikan hajat yang diperintahkan oleh syariat Islam. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.